Film Nabila mengajak kita untuk melihat Surabaya dari sudut pandang seorang anak gadis yang penuh dengan imajinasi. Dia kreatif, dia punya sudut pandang terhadap dunia yang unik karena diambil dari anak kecil di umur dia. Itu memang penuh dengan keingintahuan yang tinggi. Dan puji syukurnya keluarga Nawila, emak dan paknya itu juga mendukung keingintahuan dia gitu, menjawab rasa penasaran dia, sehingga itu kalau diwujudkan dalam film bisa jadi suatu dunia yang menarik, penuh warna dan ceria gitu kan. Pandangan Surabaya dari kacamata Nawila sangat unik karena lebih berwarna, dan mungkin di tahun 60-an memang Surabaya masih sejuk, masih penuh dengan gedung-gedung yang berwarna juga gitu ya. Jadi menarik juga buat saya yang tinggal di Surabaya sekarang ini, gedung-gedung beton di mana-mana, warnanya juga abu-abu, putih, hitam gitu kan, minimalis semua bangunannya. Melihat film Nawila jadi keinget dulu pas masih kecil, masih banyak toko-toko di sekitaran Pasar Atom di Kapasan, itu masih banyak toko-toko peranakan Tionghoa yang hidup dan warnanya memang warna-warni gitu, kebanyakan warna merah, penuh dengan corak yang khas Surabaya tempo dulu gitu. Nawila sendiri juga mencerminkan karakter anak-anak yang sewajarnya lah, karena kalau zaman sekarang anak-anak dituntut lebih dewasa, cara mereka berpakaian harus clean look, harus minimalis, orang tuanya memberikan dia pakaian-pakaian yang polos gitu biar estetik di foto, tapi Nawila dan teman-teman itu membuktikan anak seumuran dia itu cocok loh pakai corak-corak yang warna-warni, baju-baju dengan pattern dan bentuk-bentuk yang beragam, lucu, sesuai dengan umurnya. Yang paling harus wajib ditonton dan diperhatikan, diajarkan ke anak-anak kita, terutama orang Surabaya, kita hidup di lingkungan multikultural, kita berdampingan dengan keberagaman, dengan perbedaan. Artinya, perbedaan itu memang lahir secara natural, secara alami ada di sekitar kita. Jangan sampai kita balik ke zaman Belanda yang kita dipisahkan, dipecah belah, dibikin komplek-komplek tertentu dengan embel-embel ini kampung Cina, ini kampung Arab, ini kampung pribumi gitu kan. Jangan sampai balik ke era itu. Nawila itu mencerminkan betapa indahnya keberagaman hidup di antara kita. Anak kecil yang diajarkan untuk toleransi dengan sesamanya. Maka ajakan mengaji dari Farida ke Nawila itu jadi sesuatu yang lucu, jadi sesuatu yang wajar dan menyenangkan aja. Oh, aku nggak tahu nih temenku ngaji tuh ngapain ya. Jadi Nawila ikut ngaji. Terus dia pakai nyuri kain spray dari rumahnya dibuat sholat jadi mukena, itu lucu banget. Dan bayangin kalau misal anak-anak kita tumbuh diajarkan untuk saling mencintai sesamanya walaupun punya perbedaan agama, suku dan ras ya, itu sangat tercerminkan di film Nawila. Tapi antar warga di kampung Nawila, di pasar pun mereka bersatu, mereka berinteraksi dengan senang, dengan bahagia. Dan Mak sendiri itu juga hasil perkawinan campur dari peranakan Tionghoa, Pak Paul, dengan Mak Mary yang orang timur gitu. Jadi keberagaman itu jadi sesuatu yang indah untuk kita lihat di dalam film juga ya, seharusnya di realita pun harusnya bisa mencerminkan keberagaman yang indah seperti itu.